warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Hesti Irnanta SAB MAB dan selamat pagi kepada teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen jasa-jasa bank lainnya. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama saya Vita Septioningsi selaku moderator, yang kedua Lisa Fitria sebagai pemateri pertama dan editor, yang ketiga Lydia Kusmawati sebagai pemateri kedua, dan yang keempat Ilmiati Aziza sebagai pemateri ketiga, yang kelima Ervina Fadilatul Hamidah sebagai pemateri keempat. Untuk submateri yang akan dibahas adalah yang pertama pengertian jasa bank lainnya, yang kedua keuntungan jasa-jasa bank, dan yang ketiga jenis-jenis jasa bank lainnya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Lisa Fitria. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin meningkat. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme, dan yang kedua sebagai alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu pengertian dari jasa perbankan lainnya. Apa sih jasa perbankan lainnya itu? Jasa perbankan lainnya adalah kegiatan penyaluran dana. Kegiatan ini untuk menjual dana yang terkumpul dari masyarakat. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah kredit. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan transaksi perbankan, cukup di satu bank. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lydia Kusmawati. Untuk yang selanjutnya yaitu keuntungan jasa-jasa bank. Yang pertama, biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Contoh, biaya administrasi seperti biaya administrasi kreditan dan administrasi biaya. Untuk yang kedua yaitu biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun luar negeri. Untuk yang ketiga yaitu biaya tagih, merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti jasa clearing atau penagihan dokumen dalam kota, dan jasa insaku atau penagihan dokumen keluar kota. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Untuk yang nomor 4 yaitu biaya provinsi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa yang atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provinsi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. Untuk yang nomor 5 yaitu kemudian jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Untuk yang keenam yaitu selanjutnya jasa sewa diberikan
Jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakan. Untuk yang terakhir yaitu nomor 7, besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Yang kedua, jasa clearing. Yang ketiga, jasa insaku atau collection. Yang keempat, jasa penyimpanan dokumen. Yang kelima, jasa kartu kredit atau bank card. Yang keenam, jasa valuta asing atau banknotes. Yang ketujuh, jasa cek wisata atau traveling check. Yang kedelapan, jasa letter of credit. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 9, jasa bank, garansi dan referensi bank. Yang ke-10, memberikan jasa-jasa di pasar modal. Yang ke-11, jasa penyetoran dana. Yang ke-12, melakukan pembayaran dana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Ilmiati Aziza. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian dari jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama yaitu kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung dari sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana-sarana yang digunakan diantaranya yang pertama surat, yang kedua telex, yang ketiga telepon, yang keempat faksimil, yang kelima online komputer, dan yang keenam sarana lainnya. Selanjutnya jasa clearing. Jasa clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikelilingkan di lembaga clearing, atau penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain yaitu untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan agar memperhitung penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Selanjutnya ada jasa inkaso. Jasa inkaso merupakan jasa untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini, bank yang di Jakarta lah yang menagihnya ke bank di Bandung. Dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri. Selanjutnya yaitu jasa penyimpanan dokumen atau safe deposit box. Safe deposit box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan safe locket. Jasa penyimpanan dokumen berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Selanjutnya yaitu jasa kartu kredit atau bank card. Jasa kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Selanjutnya jasa valuta asing atau banknotes. Jasa valuta asing merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank ini dikenal dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai.
tidak semua notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung dari peraturan devisa di negara yang asal bank notes. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ervina Fadilatul Hamidah. Kemudian ada jasa cek wisata atau traveler check. Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan, yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh para turis yang berkunjung. Traveler check diterbitkan dalam bentuk pecahan tertentu seperti hanya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Kemudian jasa letter of credit atau LC. Letter of credit atau LC merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, termasuk barang dalam negeri. Kegunaan LC adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi dagangannya. Kemudian ada jasa bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya, dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan, maka itu disebut cedera janji. Kemudian memberikan jasa-jasa di pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain penjamin emisi, B. penjamin, C. paling amanat, D. perantara perdagangan efek atau pialang, E. pedagang efek, F. perusahaan pengelola dana. Kemudian jasa penyetoran dana dan menyalurkan dana. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening listrik, serta setoran ONH. Sedangkan pada jasa menyajikan dana yaitu gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen. Kemudian akan dibacakan oleh Vita Septiolisi. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan adalah jasa perbankan lainnya adalah kegiatan penyaluran dana. Kegiatan ini untuk menjual dana yang telah terkumpul dari masyarakat. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan perbankan dikenal dengan istilah spread-based dan fee-based. Jenis-jenis jasa bank lainnya terdiri dari kiriman uang atau transfer, clearing atau clearing, inkasso atau collection, jasa penyimpanan dokumen atau safe deposit box, jasa kartu kredit, jasa valuta asing atau bank notes, jasa cek wisata atau traveler check you, letter of credit, bank garansi dan referensi bank, jasa-jasa di pasar modal, menerima setoran-setoran, melakukan pembayaran, serta kegiatan lainnya. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.